Oke ya, kita mulai ya. Dengar suara saya? Oke, kita mulai Baik, ya, Pak. Prof. Oke, Baik, sesuai Prof. ya. Nah, kita sekarang membahas filsafat. Apa judulnya? Filsafat dan etika. Hah? Apa judulnya? Yosua? Etika dan filsafat komunikasi, Prof. Ya, terbalik itu ya. Filsafat dan etika. Karena filsafat mamaknya, etika anaknya. Kan nggak mungkin anaknya di depan ya kan? Ya, filsafat dan etika komunikasi. Kalau dusu dirubah itu dusu. Dusu dirubah dia. Filsafat dan etika. Karena etika itu anaknya filsafat. Ya, jadi induknya dulu lah, mamaknya dulu lah. Filsafat dan etika komunikasi. Apa itu filsafat? Siapa tahu pernah dengar filsafat? Filsafat asal kata apa? Philo dan Sophia. Ya, Philo. Philo artinya apa? Cinta. Ya, Philo itu adalah cinta. Ya, kalau udah jatuh cinta macam mana? Yosua, kalau jatuh cinta, Hah? Siapa nih? Si Raisa. Raisa, gimana kalau jatuh cinta Raisa? Hah? Philo artinya Pak, cinta. kalau jatuh cinta, Nah. pilotnya cinta, Pak. Gimana, Pak? Nah, saya kan jatuh Ya, cinta Pak. sama ibu, bukan? Kalau kalau magister kau ini apa? Sal, Raisa. Hah? Oh, Belakang maaf, kau Pak. Tempat saya putus. magister. Hah? Tempat saya putus-putus, Pak. Oh, enggak. Kalau latar belakang kau magister ini. Iya. Oh Hah? iya, Pak. Latar belakangnya, Pak. Magister, Pak. Ini sekarang yang mana sekarang ini? S2 komunikasi. Iya, Iya. Pak. Yosua, Iya, Pak. yang masuk hari tadi ya? Hari apa kita masuk? Hari ini, Prof. Betul, Prof. Oh, maka dari saya ke sana nggak ada orang. Oh, udah janji kita ya pakai Zoom ya? Lupa saya. Izin, Prof. Kemarin Prof bilang kita minggu ini masuk Zoom, Prof. Jadi sudah saya sediakan Zoom-nya, Prof. Oh gitu. Heran tadi saya ke kampus tadi kan mana ini orang ini nggak ada. Oh, oke lah. Dia berarti kita lanjut ya. Udah kemarin udah kita bahas apa ruang lingkup kan? Ruang lingkup pertama yaitu bentuk sivilisasi komunikasi ya kan? Nah, yang kedua kita bahas Iya, Pak. mengenai apa? Fungsi komunikasi. Sekarang kita bahas unsur-unsur komunikasi. Ya, unsur-unsur komunikasi. Ingat? Ingat apa? Doni, unsur komunikasi ada berapa? Ah, unsur komunikasi kita bahas ya. Pertama apa? Namanya komunikator. Ya, komunikator. Nah, ya, komunikator. Apa syarat seorang komunikator? Ada dua. Ya, satu memiliki kredibilitas. Kalau udah apa ya? Bilang ya. Atau apa? Pertama lah kredibilitas, kredibel. Nah, ya, kalau bahasa apanya menguasai. Ya, makanya orang komunikasi itu selalu ingin menguasai, ya kan? Tapi dari segi pola pikir kan lihat ciri berpikir yang nomor dua. Segala yang dipertanyakannya timbul ingin menguasai. Nah, itu orang komunikasi itu. Kenapa? Karena ilmu kita ini bersifat sosial tapi praktis, ya kan? Nah, praktis dia. Ini kredibilitas, kredibel yang luar biasa. Ya, dia selalu ingin menciptakan satu kemajuan, ya, kemajuan dikelola oleh pemikiran-pemikiran yang baik, ya, sehingga apapun yang dilakukannya itu untuk mengarah kepada yang terbaik. Karena komunikasi ingin merubah perilaku dan sikap, itu kan kredibilitas. Ya, ada dua ukuran kredibel, kredibel itu ya. Ya, pertama dia selalu ingin menciptakan hubungan, ya hubungan. Nah, kalau bahasa bahasa uh, public relation hubungan manusiawi, human relation, ya itu orang kredibel itu. Kemudian ini ingin menciptakan kemajuan, perubahan. Nah, itu dia. Ya, itulah orang yang disebut dengan kredibel. Ya, perubahan yang positif, perubahan yang akan mengalami. Makanya ilmu kita ingin merubah sikap dan perilaku komunikan. Ya, itulah seorang kredibilitas saya komunikator itu. Jadi dia memiliki kredibilitas.
Yang kedua apa? Pandangan. Nah, yang kemarin diterangkan. Ya, orang komunikasi itu punya pandangan itu. Ya, pandangan. Ya, masih ingat kemarin pandangan manusia ada berapa? Aiswa? 3, Pak. 3. Ya, satu apa? Betul. Pandangan masa lalu, Masa lalu. Tapi lihat masa maknanya apa? sekarang, masa Itu jangan kalau di buku nggak ada. Maknanya apa? Masa lalu. Lupa. Perubahan, ya kan? Nah, sekarang apa? Motivasi, ya. Baru ke depan. Kalau pribadi namanya cita-cita. Kalau kita organisasi tujuan. Nah, itu dikatakan pandangan. Ya, di mana pandangan komunikator yang paling dominan pada motivasi. Ya, motivasinya tinggi sekali. Ya, sudah dikatakan makanya kalau komunikasi itu akan memiliki kredibilitas. Ya. Nah, sudah dikatakan komunikator. Ya, sehingga apapun yang dia lakukan itu mengarah kepada suatu kemajuan. Ya, proses yang ingin dicapai. Ya, cuma dalam pencapaian itu memang tidak bisa sendiri ya, mesti ada pembentukan organisasi. Itu dikatakan komunikator. Silakan, siapa mau tanya? Kalau kedua mari kita bahas. Komunikator apa? Pesan. Ya, pesan. Nah, ada uh, ada 3 syarat pesan. Ya, ada 3 syarat pesan. Pertama apa? Pesan harus dapat menumbuhkan perhatian. Ya, pesan harus dapat menumbuhkan perhatian, attention. Ya, perhatian terhadap sesuatu tadi itu. Ya, disinilah yang dikatakan disebut dengan satu apa? Pembentukan eksistensi tadi itu. Ya, pesan harus dapat menumbuhkan perhatian. Nah, ya, memang betul. Dan dalam prosesnya tidak sama kan? Kenapa? Karena nanti bergantung kepada komunikan. Ya, tidak sama memang betul. Ya, karena perhatian komunikan itu berbeda-beda nanti kan. Nomor 4 ya. Ya, jadi pesan harus menimbulkan perhatian. Ya, perhatian secara umum universal Pak. Kita harus dulu menyampaikan pokok-pokok permasalahan, inti permasalahan. Ya, inti permasalahan pada perhatian tadi baru kita menyampaikan apa yang mau kita sampaikan dalam proses komunikasi ini. Ya, pesan harus dapat menumbuhkan perhatian. Ya, kalau dulu menggunakan musik dulu kan, sekarang enggak lah ya, udah pendidikan sudah main bagus, kita menyampaikan pokok-pokok atau garis pokok-pokok garis besar daripada apa yang mau kita sampaikan. Sampaikan baru kita mencapai, baru kita berceramah. Pertama ya. Yang kedua, pesan harus sesuai dengan frame of reference, rangka pengetahuan, dan field of experience, rangka pengalaman. Ya, dikatakan pesan harus sesuai dengan frame of reference dan field of experience. Ya, rangka pengetahuan, rangka pengalaman. Ya, memang tidak semua kan. Yang kedua materi kita bisa realisasikan. Itu nanti bergantung kepada jenis komunikasi tadi. Tapi prinsipnya pesan harus sesuai dengan frame of reference, kerangka pengetahuan, referensi, field of experience, pengalaman. Ya, pengalaman yang terjadi pada setiap katakan pesan tadi itu tadi. Ya, itu memang ada kaitan dengan pengalaman, ya. Pengalaman seorang komunikator. Makin luas pengalaman seorang komunikator, makin bisa dia merealisasikan apa dengan frame of reference dan field of experience tadi itu. Ya, itu paling penting. Ya. Lalu yang ketiga, pesan harus menggambarkan kebutuhan. Ya, gambarkannya kebutuhan, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Digambarkan, direalisasikan, ya, sehingga apapun yang dilakukan itu mengarah kepada yang disebut dengan proses komunikasi yang efektif tadi. Ya, dengan kebutuhan, bagaimanapun setiap orang datang
pasti ada yang dibutuhkannya. Cuma beda-beda, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Itu nanti bergantung kepada komunikan itu. Ya, sudah pesannya. Ya. Jadi ada 3 syarat pesan komunikasi. Ya, bisa menemukan perhatian, memperhatikan frame of reference dan experience, dan mengenai kebutuhan tadi. Ya. Itu semua bergantung nanti siapa komunitas kita. Ya, siapa yang bisa memberikan realisasi terhadap apa yang mau kita capai itu sendiri. Oke, itu katakan nomor 2. Ada kira-kira mau tanya? Ada kira-kira mau berikan pendapat? Silakan. Kalau tidak, masih kita bahas. Apa yang ketiga? Saluran, ya, channel kata Laswell. Ya, 1 komunikator, 2 pesan, sekarang 3 saluran. Nah, ya, jangan langsung media ya. Nah, saluran, channel, saluran. Nah, saluran ada 2, saluran alamiah, lalu saluran yang berkaitan dengan media. Nah, sekarang berkaitan dengan media sosial, lebih luas lagi. Ya, nah, apa yang maksud dengan saluran alamiah? Apa? Mal itu? Hah? Saluran alamiah kan channel kata Laswell, saluran. Kalau alamiah apa? Hah? Bahasa mungkin, Pak. Bahasa itu kan udah prosesnya. Salurannya, medianya apa? Yang tadi si Mulut, Pak. kenal itu, Mulut. 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 Mulut Pak itu. Iya, iya, Pak. Siap, Pak. Ya, mulut ya itu alamiah. Itu makanya Laswell itu dihargai sebagai bapak komunikasi, walaupun dia seorang hukum ya, tapi dia melahirkan ide-ide dalam perkembangan ilmu komunikasi. Nah, mulut kata Marsha betul. Kemudian secara media, ya kan, media lah, semua lah, ya. Kalau dulu masa dulu ada surat kabar, ada radio, ya kan, ada televisi. Sekarang berkembang media sosial, ya. Saya katakan saluran, ya, saluran dalam dikatakan channel kata Laswell itu. Ya, nah, itu nggak bisa kita jelaskan kan, karena itu udah alamiah kan. Iya, informasi apa penyebaran informasi tadi kan. Tapi ingat, informasi yang berkaitan dengan pesan. Ada 3 syarat pesan tadi. Ya, itulah itu. Ya, jadi tidak ada penjelasan mengenai apa ya media. Ya, namanya media kan berkembang terus kan, benda apa berkembang kan. Nah, media itu sekarang media sosial berkembang karena disebabkan oleh perkembangan teknologi tadi. Facebook itu termasuk daripada media. Ya, kalau dulu kan radio, televisi, film, surat kabar dulu. Sekarang berkembang, ya, media sosial. Nah, itu juga termasuk saluran dalam komunikasi, ya, cuma berkaitan dengan media tadi. Oke, nah, baru kita bahas komunikan. Nah, ya, komunikan, ya, tuum kata si Laswell. Siapa pernah dengar berapa klasifikasi komunikan? Siapa pernah dengar? Marsha, tahu Marsha? Ada berapa klasifikasi komunikan? Penggolongan komunikan ada berapa? Ada 4 kan? Satu disebut dengan individu. Individu. Ya, perorangan. Ya. Tinggal kita lah yang disebut dengan apa? Komunikasi antar pribadi. Nanti dalam penyampaian pesan yang mana? Tinggal bergantung kepada siapa yang kita lihat individu tadi. Ya. Bagaimana potensi dia? Ya kan? Kalau individu kan. Jadi kalau di individu itu ada 2 yang kita perhatikan. Satu ialah pendidikannya, ya. Kedua keahlian. Kalau individu, ya. Nah, kalau individunya bersifat umum, universal, biasalah, ya kan. Nah, berarti kita sampaikanlah yang saya pekat dari perhatian tadi, ya. Jadi individu ya. Yang kedua apa? Yang disebut audien. Audien, ya. Audien. Audien apa? Pendengar.
Ya, kemudian pendengar. Berarti kok pendengar apa? Gunakan apa ya? Telinga. Masih ingat makna telinga? Nah, dalam filsafat. Siapa ingat makna telinga dalam filsafat? Nah, Berbuat, Prof. bisa berbuat apa ya? Saya bisa berbuat. Berarti orang audien itu bisa berbuat. Ya, belum sampai ahli kan? Tapi dia bisa berbuat. Apapun bisa dia perbuat. Kita sebut dengan audien. Kenapa? Karena dia suka mendengar. Ya. Di dalam audien ini ada dua makna, maknanya. Yang dikatakan audien itu ada dua cirinya. Ya, pertama selalu ingin menciptakan sesuatu, menciptakan lah, ya, berbuat dia. Ya, itu selalu ingin menciptakan itu orang audien. Kemudian selalu ingin menciptakan proses di dalam pesan atau informasi. Ya, dia suka memproses informasi, jadi dia suka mendengar itu. Ya, dengan tadi kan dikatakan audien. Nama luasnya audio visual kan? Kalau audio mendengar, visual gambar. Audio visual antara gambar dan mendengar. Itu istilah dulu. Sekarang masih ada kan audio visual. Kata audio tambah visual, mendengar audio visual. Audio mendengar, visual melihat gambar-gambar, baru audio visual melihat dan mendengar. Kita televisi dulu kan. Kalau tadi audio, kalau visual apa ya? Televisi lah ya. Kalau ada visual itulah televisi. Ya, itu sebenarnya audien. Kemudian apa? Saya ingat publik. Publik. Ya, ini paling tinggi nih kan. Ya. Kalau individu tadi, oke lah, sedang. Audio udah menaik dia kualitasnya. Publik udah. Ya. Publik. Ini sudah memiliki tingkat proses yang lebih tinggi dia. Ya, karena pada umumnya publik ini selalu ingin melakukan yang disebut dengan kreativitas dari mata itu. Ya, publik itu. Dia selalu ingin melakukan satu kreativitas. Hal-hal yang baru. Ya, untuk mencapai apa yang diinginkan dalam proses sendiri. Dikatakan publik. Ya, publik. Publik gitu ya. Jadi dia memang publik ini kalau banyak buku mengatakan berkaitan dengan pendidikan. Ya, makin baik pendidikan seseorang itu dia makin masuk pada publik dia. Ya, dengan publik dia. Ya. Apa ciri publik? Ada dua juga. Ya. Pertama ialah selalu ingin menciptakan, bukan ya, itu audien ya. Publik itu selalu ingin menciptakan hubungan, relation. Ya. Jadi makin tinggi pendidikan seorang itu, makin suka berhubungan, relation. Bukan terbalik ya, makin tinggi makin sombong, nggak ada itu. Ya, kau sombong kali kau, aku hebat, aku udah S2 aku, nggak ada itu ya. Makin tinggi ilmu seseorang itu kata patah seperti ilmu padi, makin berisi makin runduk. Itu dia. Ya, itu dikatakan ciri khas daripada publik. Ya. Yang kedua apa? Ciri khas dari publik selalu ingin menciptakan organisasi. Ya, kebersamaan. Itu dia. Ya, itu publik itu. Selalu ingin menciptakan kebersamaan. Ya, itu ciri khas dari publik itu. Makanya dia selalu ingin melakukan sesuatu yang terbaik. Ya, tapi saya katakan tadi ini pasti berkaitan dengan pendidikan. Ya, kalau kata ahli psikologi, publik ini apa? Orang yang berkualitas, kata psikologi. Ya, itu dikatakan ciri khas dari publik tadi. Yang terakhir apa? Pernah dengar? Kalau orang rame, ya, bentar ya, sorry ya. Halo, halo, ya, siapa ini? Kenapa kan? Oh ya, iya ada. Taruh aja di kursi hijau itu ya.
Nah, kursi hijau aja, ya. Iya, ya kursi aja, nggak apa-apa. Nah, ya, 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 ya. Apa yang keempat? Sebut dengan massa, ya. Di dalam massa itu ada istilah crowd, kerumunan, ya, massa, kerumunan. Ya, jadi ada 4 komunikan kan, ada disebut dengan individu, ya, individu. Cuma individu itu sulit kita mengklasifikasikannya kan, itu manusia kan, ya. Baru masuk ke audien, 2 tadi kan, baru publik, ini lebih tinggi, baru massa, ya, massa. Massa nanti kan setelah mereka gerak baru ada kerumunan. Ya makanya katakan crowd itu bagian daripada massa. Cuma ada buku misah kan, ada crowd, ada massa. Tapi kalau saya katakan itu bersama dia. Ya habis massa kan masa kampanye politik, habis massa kan habis bubar kan ngumpul orang tuh, namanya crowd. Ya. Kita bentuk pada komunikan tadi itu. Ya. Jadi kalau kita lihat komunikan tadi itu, waktu kita menyampaikan pesan, lihatlah. Ya. Kalau tadi individu, mungkin bisalah kita antara pribadi kan, yang mana mau kita tekan pada dia. Apakah attention, apakah frame of reference, atau kebutuhan, kita lihat. Tapi pada audien, itu banyak menekankan kepada kebutuhan audien. Dengar, ingin berbuat. Ya. Jadi dia banyak menekankan kepada pesan, syarat pesan yang nomor 3. Dengan kebutuhan, ya itu makanya orang dengan RRI dulu apa, dia ingin apakah kebutuhan saya ada nggak, atau gambar nggak, terdeskripsi nggak kebutuhan saya dalam proses yang dilakukan oleh radio itu sendiri. Makanya untuk supaya menarik mereka disebut nama pulau pencapir itu dulu kan, waktu masa Harmoko itu, ya individu apa ya, dikatakan audien. Kemudian publik. Publik mana? Kalau publik ketiga-tiganya. Ya, pesan juga, frame of reference juga harus perhatikan, kemudian kebutuhan. Ya, karena ketiga-tiga itu sudah menjadi prioritas bagi seorang publik, kelompok masyarakat publik. Kemudian massa, crowd. Kalau massa ini mana? Lebih banyak pada perhatian, attention, perhatian mereka. Hanya mereka bergerak. Ya, kenapa? Karena mereka hanya memperhatikan saja. Ya, kebutuhan ada juga, tapi tidak dominan, lebih banyak pada massa. Ya, tapi kalau audien tadi dia butuh pada kebutuhan. Ya, sehingga apapun dilakukannya pasti ada kebutuhan yang mau dia capai. Ya, itulah yang dikatakan komunikan. Jadi ada 4 ya. Nah, ada yang disebut sebagai individu, ya, ada yang disebut dengan audien, ada yang disebut dengan publik, baru disebut dengan massa. Cuma massa itu dalam kurung ada crowd. Ya. Buku sekarang beda sih dengan sekarang. Buku sekarang apa? Satu crowd dibuatnya, kerumunan. Ya massa itu kan kerumunan massa itu kan. Tapi kalau aslinya dulu, maksud saya belajar dulu, individu, audien, publik, baru massa. Coba massa itu ada dalamnya crowd, kerumunan, mengelompok, ya, disebut dengan komunikan. Nah nanti dari komunikan yang kita tahu, baru masuk nanti disebut dengan teknik komunikasi nanti. Ya, tapi teknik komunikasi ini lahir dari sistem komunikasi. Ya. Oke, silakan. Ada kira-kira memberikan saran, memberikan pendapat, ya, memberikan masukan. Itu disebut apa tadi? Disebut dengan disebut dengan komunikan. Silakan. Ada kira-kira mau tanya? Izin Prof mau nanya Prof. Ya, silakan. Coba. Misal Prof kalau komunikator, kita sebagai komunikator mengajak ngobrol komunikan itu yang kayak seperti orang dalam gangguan jiwa, itu kira-kira kita bisa dapat feedback nggak
Prof. Oh, Bagaimana, adalah, Prof, kira-kira? adalah. Dalam pendapat, Prof. Itu namanya transcendental communication. Kan ada di komunikasi pribadi, kita ada 3. Ada komunikasi antar pribadi, ada komunikasi interpersonal, ada komunikasi transcendental. Ya, cuma betul waktu kita berkomunikasi sama dia, dia kadang-kadang menjawabnya kan paling senyum, ya kan, atau ketawa dia, ya kan, atau ngejek dia. Itu ada simbol, ada makna. Ya, itu makanya kan transcendental communication. Kan pernah saya cerita sama kamu kan, asal saya ada orang gila Catur Mansur itu, asal saya ngajar ke USU, nampak dia DJ-nya saya. Ya, DJ-nya. Kalau satu kali biasa, ini hampir jumpa DJ-nya saya. Akhirnya kan saya transcendental sama dia. Ya kan? Gila, senyum dia. Kenapa kok kalau saya masuk kampus kalau kau ketawai saya, kalau kau ejek saya. Padahal saya cantik, baju saya bagus. Iyalah orang bapak borong. Ngapain bapak cantik-cantik pakai baju katanya. Ngapain bapak masuk kampus katanya. Kata si apa tuh gila tadi. Ya aku bilang untuk mencerdaskan bangsa, marah dia. Oh jujur katanya. Apa saya jawab? Cari duit. Itulah kau mencerdaskan bangsa. Pandai kali enggaknya kan? Transcendental tinggi kali dia. Ya, cari duit. Untuk apa Pak cari duit? Ngasih makan anak. Bodoh katanya. Bodoh lagi. Kenapa? Ayo kita ikut ke nasi Bapak. Saya ikuti ke nasi dia. Berdiri di styling dapat nasi dia. Ya kan? Enak kan orang gila itu kan. Hanya model styling aja dapat nasi dia. Ya. Gitulah dan seterusnya. Terakhir apa? Kak maulah lebih bodoh kau saya bilang sama dia. Gila tadi kan. Itulah sama lah bodoh kita Pak kan. Itu transcendental. Tapi itu menunjukkan bahwa kita selalu ingin ciptakan hubungan tadi. Walaupun sama orang gila ya sesuai kan, ciptakannya hubungan lah, jangan apa lah. Janganlah kita sombong kali, ya kan. Kalau bisa kita hubungan ciptakan. Cuma jangan sedang kumat dia. Sedang kumat dibacotnya pula awak kan. Ya kan? Kena pula dia. Jadi tetap ada ya. Dan namanya transcendental communication. Ini di School of Mass Communication Amerika ini paling laku ini. Ya komunikasi ini. Yang ngambil jurusan transcendental. Ya biasanya kalau sudah tamat menjadi tim kampanye presiden, ya orang tim kampanye itu. Ya kenapa mereka itu apa? Kalau melihat sesuatu orang itu, dia tahu isi batinnya. Kan hebat sekali itu kan. Makanya mereka digelar ahli hipnotis. Ya, transcendental tadi. Dia selalu menghayati itu. Itu makanya orang transcendental itu dia kalau mau tamat dia disuruh ke Afrika dia melawan harimau dia. Ya, melalui apa? Melalui mata. Kalau luluslah dia. Kalau mati tertangkap harimau, matilah dia. Ya, tapi begitulah orang-orang yang disebut dengan transcendental itu. Ya, dulu waktu saya start jurusan sama Pak Dananjaya, kita buka hari itu. Ya kan? Tapi nggak kasih Pak Presiden Harto, nggak dikasih kita buka itu. Ya, karena nanti salah gunakan untuk hipnotis pula kan, menghipnotis orang itu tadi. Oke, Yosua ya. Oke, silakan lagi. Siapa lagi? Di mana Yosua ini jalan? Ya. Mana kawannya lagi? Izin Prof lagi di jalan Prof. Bentar ya Ya. Prof. Silakan. Siapa lagi? Ada suara tadi? Ada kira-kira lagi? Kalau tidak ada kita masukin terakhir efek. Ya. Ada komunikator, ada pesan, ada saluran, ada komunikan, ada efek ya. Ini orang komunikasi ngomong nih ya. Kalau orang lain kalau ngomong administrasi nggak apa-apa. Satu apa? Komunikator. Kedua apa? Komunikan. Ketiga selalu suka-suka dia nggak apa-apa. Ini kan ilmu kita. Kita harus menyampaikannya secara sistematis ya. Ya, komunikator, pesan, saluran atau media, komunikan baru efek. Apa efek dari komunikasi? Efek komunikasi apa? Mempunyai tujuan. Itu efeknya. Ya. Jadi saya tidak sependapat kalau mengatakan efeknya itu ada positif, ada negatif. Enggak. Komunikasi itu punya tujuan yang positif. Enggak ada yang negatif. Kenapa? Karena sesuai definisinya kan, ilmu yang mempelajari pernyataan yang bertujuan. Merubah perilaku, sikap, dan pendapat komunikan. Jadi dia banyak positifnya. Jadi ada tujuan. Efek itu ada tujuan.
Tujuan aja, tujuan apa? Tujuan perubahan. Nah, ya, perubahan. Nanti dia tidak berubah, dikatakan negatif, itu urusan lain lah. Tapi kita harapkan adanya perubahan, ya, perubahan apa tadi, perubahan komunikan dan dikatakan efek, ya. Jadi kalau saya nggak apa kita beda pendapat, ya, nggak ada efek positif negatif, nggak ada. Dia proses komunikasi itu ada efek yang punya tujuan tadi, ya. Nah, walaupun nggak tercapai jangan dikatakan negatif, ya, tapi udah punya tujuan. Nah, apa tujuan komunikasi paling utama? Merubah sikap. Nah, paling utama perubahan sikap. Sikap kan? Ada berapa sikap manusia? Hah? Ingat apa, Faisal? Sikap manusia ada berapa, Faisal? Baik dan buruk, Prof. Itu penilaian. Nah, sikap siapa? Ada pertama saya terangkan, lupa. Optimis pesimis, Prof. Iya. Jangan terbalik, pesimis dan optimis. Itulah mau kita rubah sikap tadi. Selalu optimis. Itulah dia. Ya. Itu diharapkan dalam efek dari proses komunikasi. Jadi saya nggak sependapat kalau katakan ada efek negatif, ada negatif positif, nggak ada. Saya katakan dia punya tujuan merubah sikap, merubah komunikan menjadi orang yang selalu hidup optimis dalam hidup ini. Ya, itulah kita disebut dengan komunikator tadi. Selalu optimis, selalu optimis. Kalau bahasa kerennya, apapun bisa saya perbuat. Kata apa tuh? Kata makna telinga. Ya kan? Apalagi kalau mata, saya kreatif. Wah, udah hebat kita ini. Ya, komunikasi ini. Ya, itulah disebut dengan efek. Ya, tapi sekarang tadi kita tulis lagi apa efek kita lebih banyak mencapai tujuan, bukan positif negatif. Apa tujuannya? Ada perubahan, terutama perubahan sikap, karena perilaku yang merubah pendidikan, proses pendidikan. Ya, sudah disebut dengan unsur-unsur komunikasi. Unsur. Silakan, ada mau tanya, ada mau berikan pendapat? Izin, Prof. Ya, silakan. Itu. Minggu lalu kan Prof menjelaskan bahwasanya salah satu fungsi komunikasi itu adalah sebagai kontrol sosial Ya, kontrol. kontrol. Pada saat ini kan Prof kita lihat bahwasanya media-media itu dikontrol oleh pemerintah, mungkin melalui partai politik karena pemiliknya itu sekarang kan Ya, rata-rata orang politik ya, di bawah bukan politik, partai di bawah politik gitu. partai. Iya Pak, di bawah partai kan gitu, Ya, ya. Prof. Jadi apakah pada saat ini fungsi kontrol sosial itu berjalan atau tidak, Prof? Atau Sebenarnya, mungkin itu adalah alat dari penguasa untuk mengontrol massa atau rakyat gitu ya, Prof ya? ya, itulah dia. Tapi tetap ada pengawasan kan? Digunakan untuk mengawasi masyarakat. Tapi dalam pengawasan masyarakat pemerintah itu dia menggunakan apa? Simbol, ya kan? Jadi kalau kita mungkin yang kelompok publik mungkin kita kritis kan? Tapi kok kelompok massa mau paten itu ahli ya, kayak gitu kan? Makanya dia selalu menggunakan media tadi. Ya, jadi kalau kata si itu masih kontrol masih ada, cuma presentasinya rendah itu aja. Tetap ada lah. Karena kalau dia tidak ada apanya, tidak ada kontrol sosialnya, internasional yang marah. Karena ini fungsi apa? Internasional. Ya, kalau tidak ada tegur itu biasanya apa? Mari itu tegur itu langsung. Ya, ada namanya himpunan media internasional. Ya, jadi kalau mereka tidak melaksanakan fungsi itu kontrol biasanya tegur. Ya, tempat tegurnya kan tegur itu lah moral ya, bukan tegur ada sanksi moral lah. Ya, tapi kalau mereka nggak perhatikan, mereka kan payah mendapatkan berita-berita dari luar dan negeri dibatasi. Itu makanya ada juga, ya ada juga pengawasan sosialnya. Ya, kalau contohnya misalnya pengawasan sosial apa contoh sederhana, dipanggilnya para pakar, ya kan, para ahli bahas suatu, itu kan termasuk pengawasan sosial. Ya, cuma para ahli pun pandai-pandai pula, apa kan, hati-hati kan, ya kan, karena kondisi karena sekarang ini dia, ya, jadi banyak menggunakan bahasa-bahasa isyarat, nggak langsung gini salah nggak, ya, bahasa isyarat, ya, nggak boleh langsung. Pada seorang akademis harus tegas kan gitu kan. Tapi kalau dia tegas nggak dipakai lagi nanti,
nggak bisa digunakan lagi sebagai wawancara, apa sebagai narasumber, ya. Tapi tetap ada kontrol ada ya. Ya, cuma persentasenya kecil lah Pak, itu aja. Jadi kalau kita klasifikasikan ini apa ya pendapat saya orang ahli komunikasi, informasi itu harus minimal 60%. Ya, pendidikan 20%. Sosial kontrol juga 20%. Ya. Nah, selebihnya hiburan. Cuma Indonesia terbalik kan? Hiburan hampir 70% kan? Nah, terbalik dia. Ya. Nah, tapi nanti kau lihat nanti di media televisi itu beda-beda, ya nggak ada sama kan? Nah, ada yang lebih mengontrolkan sosial kontrolnya, ada apa hiburannya, ya. Tapi keempat fungsi itu tetap dilaksanakan mereka, ya gitu ya. Jadi tetap ada yang disebut dengan sosial kontrol, ya. Jadi setiap ada apa namanya diskusi ya, kalau diskusi kadang-kadang itu termasuk sosial kontrol apa? Nah itu, ya dipanggil para ahli diskusi, termasuk itu, ya termasuk. Ada ya, cuma kecil persentasenya, nggak sampai 20%, 10%. Nah kalau bisa nggak ada, kalau tegur, ya jaringan media internasional itu negara. Begitu ya. Oke, ada lagi silakan. Lagi kira-kira? Waktu ada cukup ya Cua? Cukup ya Cua? Udah gelap ya. Iya, Prof. Makasih ya, maaf ya. Ya, Maaf ya. Prof. Makasih, Prof. Ya, ya. Prof, amin, Prof. Makasih, Prof. Ya, ya. Makasih, Prof. Makasih, Prof. Terima kasih, Prof. Iya.